Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Kamis 16 April 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungun hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nuhaing pe ale Israel, ahado na pinangido ni Jehovah de Batam siako, da asal merhabiara ko tu Jehovah de Batam, jala marparange ho di saluhut dalanna, huhut marroha haholongon mida ibana, do mangului Jehovah de Batam, sian nasa roham, do sian nasa teatem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup dalam takut dan beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di tengah perjalanan kehidupan yang penuh dengan pilihan dan juga tantangan yang sering memunculkan pertanyaan sederhana dalam diri kita, namun sangat mendalam. Apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari hidup saya? Pertanyaan inilah yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel dalam nats kita hari ini. Mereka sudah melewati sebuah perjalanan yang sangat panjang bersama dengan Tuhan. Mereka sudah melihat kuasa Tuhan yang begitu besar dan luar biasa. Dan kini mereka berdiri di ambang pintu masuk ke tanah perjanjian. Dan sebelum melangkah lebih jauh, mereka diajak berhenti sejenak untuk merenungkan kembali dasar hidup mereka sebagai umat pilihan. Takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sungguh. Takut akan Tuhan. Hal itu bukan berarti hidup dalam ketakutan yang menakutkan, melainkan sikap hormat kita kepada Tuhan, ketundukan, dan kesadaran akan kebesaran Allah dalam hidup kita. Inilah kesadaran bahwa Tuhan itu kudus. Tuhan itu adil dan penuh kasih. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita belajar untuk menjauhi hal-hal yang jahat dan memilih hanya apa yang benar di hadapannya. Rasa takut ini justru membawa kita kepada hidup yang lebih aman karena kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, beribadah kepada Tuhan bukan hanya soal kegiatan ritual di gereja atau rutinitas rohani. Akan tetapi, hal ini mengatakan tentang seluruh hidup yang dipersembahkan kepadanya. Setiap perkataan, tindakan, dan keputusan kita menjadi bagian dari ibadah kita. Musa mengingatkan bahwa Tuhan menghendaki hati yang mengasihi Dia. Bukan sekedar sebuah formalitas saja. Ibadah yang sejati lahir dari hati
yang benar-benar mengenal dan mengasihi Tuhan dengan ketulusan. Maka renungan ini mengajak kita untuk memeriksa kembali komitmen iman kita. Apakah kita masih hidup dalam takut akan Tuhan? Apakah hidup kita sudah menjadi ibadah yang menyenangkan hatinya? Seperti bangsa Israel yang bersiap memasuki masa depan yang baru, kita pun dipanggil untuk melangkah dengan iman yang teguh, hidup dalam hormat kepada Tuhan, dan setia beribadah kepadanya setiap hari. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dalam setia kepada Tuhan. Hidup takut akan Engkau dalam ketaatan kami, dalam peribadahan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, yang kudus, yang berkenan bagi-Mu. Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam ketaatan dan takut akan Engkau serta beribadah dengan ketulusan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Bagi jemaat yang tengah dalam keadaan sakit atau kesusahan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan sembuhkan dan berikan kesehatan yang baru dan yang pulih. Dan teriring salam doa dan ucapan selamat ulang tahun untuk Manuel Raja Nenggolan di wilayah Solo Gracia, untuk Maribel Yuvina Buru Nenggolan di wilayah Solo Gracia, untuk Naomi Joyce Simarmata di wilayah Bethlehem, dan Amang Raymond Arnaldo Sigiro di wilayah Sion. Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. Marilah kita kembali bernyanyi.